posisi relatif kedua titik tersebut dapat ditunjukkan. Jadi misalnya, suppose A and B are 2 point on the real number line, atau A dan B adalah 2 poin yang berada di dalam garis bilangan real. Maka relative position of the 2 point atau posisi relatif dari kedua titik tersebut adalah dicontohkan sebagai berikut. Misalnya A dan B di dalam satu titik. Maka di dalam persamaan matematikanya ditulis A sama dengan B. Misalnya A dan B berada di dua titik yang berbeda, di mana A berada di sebelah kiri dan B di sebelah kanan. Maka A akan lebih kecil dari B. A is less than B. Maka di sini ini kan saya mengingatkan mungkin dulu yang pernah mendapat pelajaran matematika, lebih kecil, lebih besar. Ini kalau saya garisin, miring garisnya. Kalau saya garis di kanannya, untuk mudah mengingat kecil, ini kalau digaris di kanan, di kanan, ini kiri ya. Kirinya jadi B, kecil, besar. Lebih kecil, lebih besar. Kalau mau ditambah ini, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kalau ini, A lebih kecil dari B. B lebih besar dari A. Karena posisinya seperti ini. Kalau antara B-nya di sebelah kiri dan A-nya di sebelah kanan, maka A lebih besar B. B lebih kecil A. Oke? Kita langsung ke contohnya. Dengan menggunakan yang titik-titik tadi, maka kita mendapatkan bahwa titik yang pertama ini adalah min 5, titik kedua ini min 2, 0, 7, 9. Kemudian dengan langkah yang sama di sini, karena misalnya A lebih kecil B dan X berada di antara A dan B. Jadi A, B. A itu lebih kecil dari B. Kemudian X-nya berada di antara X juga harus lebih kecil dari B. Jadi A lebih kecil X, lebih kecil B. Gambar di titiknya seperti ini, matematikanya seperti ini. Jadi pertidaksamaan adalah pernyataan bahwa salah satu angka lebih kecil daripada angka lainnya. Nah, ini beberapa aturan di dalam pertidaksamaan. Jika A lebih kecil dari B, maka A ditambah C akan lebih kecil dari B ditambah C. Dan A min C akan lebih kecil daripada B dikurangin C. Jika A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka A kali C akan lebih kecil dari B kali C. Dan A dibagi C akan lebih kecil dari B dibagi C. Jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari 0, maka A kali C akan lebih besar daripada B kali C. Kalau saya gambarkan ke ininya, ini adalah A lebih kecil daripada B, dan B-nya adalah minus, lebih kecil 0 kan minus, ini misalnya titik 0 gitu ya. Misalnya min 1, ini adalah titik C. Maka A-nya adalah misalnya 2, B-nya adalah 4. Ya. Maka hasil kalinya min 1 kali 2
hasilnya adalah min 2, terus min 1 kali 4 hasilnya adalah min 4, maka A-nya menjadi lebih besar daripada B. AC akan lebih besar daripada BC. A dibagi C akan lebih besar dari B bagi C, karena pembaginya lebih besar yang ini. Oke? A lebih kecil B dan A sama dengan C, maka C akan lebih kecil dari B. Jika 0, A itu berada antara 0 dan B, A berada di antara 0 dan B, atau B berada di antara A dan 0, maka seper A lebih besar daripada seper B. Jika A berada di antara 0 dan B, dan N lebih besar dari 0, maka A pangkat N akan lebih kecil daripada B pangkat N. Jika A berada di antara 0 dan B, maka akar pangkat NA lebih kecil dari akar pangkat NB. Ini kita samakan dengan yang ini tadi angkanya 2, ini 4, ya kan? Kemudian pangkatnya 2 misalnya. Maka A pangkat 2 akan lebih kecil dari 4 pangkat 2. Akar 4, misalnya ini 4, ini 9. Akar dari ini lebih kecil, akar dari 4 lebih kecil dari akar dari 9. Nah, dalam persamaan pertidaksamaan linier, maka bentuknya adalah menjadi AX, A kali X ditambah B lebih kecil dari A0. Di mana A dan B adalah konstanta, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya 0, bukan menjadi pertidaksamaan linier. Wah, ini harus dulu. Nah, untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan linier yang melibatkan variabel, maka kita harus mencari seluruh nilai yang dari variabel tersebut, sehingga sedemikian rupa sehingga pertidaksamaan tersebut benar. Jadi, untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang melibatkan variabel adalah mencari seluruh nilai dari variabel tersebut, di mana pertidaksamaan itu memiliki kondisi yang benar. Contoh adalah sebagai berikut. Selesaikan 2x, ya, 2 kali dalam kurung x min 3 lebih kecil 4. Maka 2 kali x min 3 lebih kecil 4, kita kalikan saja dulu di ininya, antara apa namanya, variabel 2 kali x sama dengan 2x, 2 kali 3 sama dengan 6, lebih kecil ini. Kemudian kita hilangkan, kita pindahkan 6-nya ke kanan. Ini boleh pakai begini, boleh juga pakai begini. Kita pindahkan saja ini, jadi menjadi 2x lebih kecil 4 plus 6. Langsung. Ya. Di yang ini, berikutnya adalah berarti sama dengan 2x sama dengan 10, sama ya. 2x lebih kecil 10, sehingga x sama dengan lebih kecil sama dengan lebih kecil saja, lebih kecil 5. Langsung. Jadi 10 bagi 2 kan? X sama dengan 10 dibagi 2. Jadi X sama dengan 5. Kenapa kok saya hari ini nulis saja nggak bisa lurus ya?
Di sini 2X sama lebih kecil 10, maka X lebih kecil 10 dibagi 2, maka X lebih kecil 5. Selesai. Nah, sekarang Anda kerjakan sendiri yang ini. Oh, ini masih saya jelaskan dulu. Ini. Maaf. Cara menggambarkannya di dalam ini. Di dalam bentuk garis bilangan. Oke. Selesaikanlah 3/2 kali S min 2 dalam kurung plus 1 lebih besar dari min 2 kali S min 4. Maka solusinya adalah pertama 3/2 kali S min 2 ini adalah kita sederhanakan dengan cara mengalihkan 2 dulu kedua sisinya. Ini dikali 2 supaya per 2-nya hilang, supaya gampang ini dengan ini per 2. Ini menjadi 2 kali 3S min 2 plus 2 sama dengan 3S min 4 lebih besar 4S plus 16, jadi menjadi 7S lebih besar dari 20 dan S sama dengan 20/7. Temu 27. S lebih besar dari itu. Berarti dia lebih besar, lebih ke arah positif. Maka penggambarannya adalah menggunakan, karena hanya lebih besar saja, menggunakan tanda kurung buka. Jadi ini garis bilangan, ini adalah tandanya. Ya. Kalau ada titiknya di 22/7, berarti lebih besar sama dengan. S lebih besar sama dengan. Kalau dia bentuknya begini, S lebih kecil. Berarti dia ke sana. Ini garis yang tebal biru ini menyatakan bahwa S lebih besar dari 20/7. Jadi berapa nilainya? Ya pasti bukan 20/7. 21/7. Kalau angka bulatnya gitu ya. Atau sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 20/7 tidak termasuk. Jadi solusinya adalah 20/7 sampai tak terhingga. Ada pertanyaan? Enggak? Bapak, saya mau bertanya. Cari. Ya, silakan. Yang slide sebelumnya, Pak, yang example sebelumnya. Nah, yang di persamaan ketiga itu, kenapa dia mesti di plus 6 itu ya, Pak? Gini, nah, sebetulnya kalau kita ini ya penjelasan cara matematika itu banyak macam-macam. Nah, kalau aturan awalnya yang namanya untuk di dalam merasionalisasikan persamaan, maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambahin oleh angka yang sama, atau ruas kiri dan kanan sama-sama dikalikan dengan angka yang sama. Nah, ini untuk menunjukkan pada kamu semua sebetulnya. Sebetulnya ininya adalah, oh untuk ini kan kalau ini ditambah 6, ini jadi 0. Ingat kalau kiri ditambah 6, yang kanan juga ditambah 6 dong. Plus 6, plus 6. Oke, yang bawahnya 2x/2. Supaya apa? Hilang 2-nya kan? Yang kanan juga ingat 10/2. Jangan lupa. Menunjukkan seperti itu. Nah, kita biasa baik pas sudah dari SD, SMP, SMA,
Guru-gurunya itu biasa menunjukkan pada kita jalan pintas, menemukan rumus, sukanya menemukan rumus. Saya paling nggak suka itu, menemukan rumus, bukan menemukan rumus, menemukan cara. Ya, cara yang pintas adalah seperti itu tadi. Oke, ini kan udah tahu, karena otak kita kan bekerja juga. 2x lebih kecil dari 4 orang. Ya sudah, langsung aja, ini 10. Atau saya biasanya dipintas dengan cara pintas tadi, langsung aja saya tulis ini yang apa namanya, sorry supaya begini. Nah, yang di sini ada lebih gampang lagi cara gini. Oh iya, ini sama dengan saya langsung jawab aja 2x 2x sama dengan 4 ditambah 6 10, lebih kecil dari 10 ya x sama dengan 5. Nggak ngapa-ngapain ya. Itu kebiasaan pintas. Karena kita menggunakan otak, tidak menggunakan tulis. Ya. Oke, Nah, Pak. untuk supaya lebih ini lagi, lebih bagus lagi, maka tahap demi tahap itu lakukan supaya kita tahu, oh ini loh saya salahnya. Kadang-kadang otak kita agak menipu. Tiba-tiba aja ini 2 kali 4 8, dia langsung aja jadi X sama dengan 8, main gitu aja. Dari mana? Kita harus tahu dong proses salah dia di mana. Itulah makanya tahapan-tahapan itu sebaiknya diselesaikan. Dan untuk keseluruhannya adalah usahakan selesaikan sedikit-sedikit, jangan semua perkalian dijadikan. Walaupun nanti Anda membuat program komputer pun, misalnya persamaannya itu panjang, maka selesaikanlah ke kolom-kolom. Saya kasih contoh, saya membuat dengan Excel sesuatu yang mungkin akan bermanfaat buat Anda semua. Jadi saya akan aktifkan Excel di sini. Ya. Kemudian saya punya rumus ABC tadi. Ya. Saya umpamakan dengan menggunakan rumus ABC. Kita punya A, B, C-nya sudah ada. Jadi ini A, B, C. Yang rumus ABC tadi mana? Rumus anggaplah ini apa namanya? Ini supaya bagus. Saya jarak dulu. Ini adalah untuk X kuadrat, ya. Pangkat 2. Yang ini adalah untuk X. Yang ini yang nggak ada variabelnya. Terus tentunya sama dengan 0. Ini kan. Tinggal nanti variabelnya di sini kita tulis. Oh ini misalnya 4, sini adalah 36, ini adalah 36, 4, 9, 6, 212. Jadi ini ada kurang plus. Plus. Oke. Kemudian saya bikin berapakah X1, X2-nya. Maka yang saya cari adalah persamanya panjang sekali. Kita buat aja. Saya cari D dulu. Nah, D itu kan ada sama dengan min B. Saya tulis rumusnya sini. B kuadrat. B pangkat 2. Min 4 AC. 4 kali A kali C. B-nya saja. Maka saya buat lagi di sini. Saya tidak hanya menyelesaikan satu. Usahakan kerjakan di sini yang ruas ini dulu 4 AC. 4 kali AC. 4 kali A kali C. Berarti di sini karena ini namanya adalah A, ini namanya C. Jadi 4 kali AC sama dengan 4 dikalikan A dikalikan C. Selesaikan ini dulu. Kemudian B sama dengan B kuadrat kali ini. Sama dengan B kuadrat pangkat 2
dikurangin ini. Salah, atasnya harus ini. Bukan F4, E4. Tapi dia harus di akar D, D-nya di akar. Lupa saya. Jadi di sini saya pakai rumus S, I, R, T, kurung buka, kurung tutup, dari ini. Kemudian X12, X1,2, X1 apa? X2 berapa? Rumusnya adalah saya tuliskan di sini min B plus minus yang D-nya dibagi dengan keseluruhannya kurung buka, kurung tutup dibagi dengan 2A. Oh, kurungnya jadi gitu. Kurung tutup. Oke. Sehingga di sini sama dengan apa? Sama dengan min B. Min B mana? Minus B. Ini B. Ini B. Tapi dia mintanya minus. Tambahin minus. Min B ditambah 4AC mana? D-nya mana? Ini. Kurung, jangan lupa ada kurungnya katanya. Oke. Min C 2 kali itu dibagi berapa? Dibagi dengan 2A. 2 kali A. X1 sama dengan 0. X2 tinggal kita copy saja ini. Diganti plusnya menjadi minus. Plus menjadi minus. Nggak, mungkin ada yang salah saya, tapi nanti bisa dilihat lagi. Tapi begini, dipecah kecil-kecil. Perhitungan itu dipecah kecil-kecil. Kalau kita mau salah, oh ada yang salah di mana? Kita bilang, ini kita kasih nama misalnya adalah A. Kita di dalam Excel itu bisa, sel ini bisa kita beri nama tidak apa namanya, tidak lagi apa nih, ini B. Oh, B-nya ini saya pindah dulu supaya enggak ini. Jadi ini X kuadratnya. Oke. Kemudian ini saya buang. Sudah gampang. Mana tadi delete kolom, delete kolom. Kemudian ini saya masukkan ke sini. Oke. Yang ini saya pindahkan ke sebelahnya. Oke. Jadi ini A, B, C. Ini nggak ada X-nya. Jadi aku tulis saja gini. Yang ini saya tulis di bawahnya. Atasnya tetap A, B, C. A, B, C. Oh, ini 4 kali AC. Yang ini minus, iya benar. Yang ini min B plus D, yang ini min B min C. Oh, dibagi dalam kurung 2A. Oke. Jadi dengan mudah kita melihat, oh kesalahannya di situ. Nah, itulah mengapa step by step itu sebaiknya jangan semua seperti yang dilakukan oleh ini di sini, dilakukanlah step by step. Ini diselesaikan dulu, ini diselesaikan dulu, agar kesalahannya tidak ujung-ujung salahnya bisa besar sekali.
sedikit-sedikit aja, nggak usah semua tol-tol dikerjakan, oh ini segini. Ya, hemat-hemat juga otaknya, gitu ya. Mending ditulis, oh langkah ini benar, langkah ini benar, langkah ini benar. Oke, Pak. Nah, sama-sama. Lanjut. Lanjut, Pak. Cek. Aplikasinya. Nah, ini kebetulan juga hubungannya adalah dengan profit. Sebuah perusahaan akuarium memiliki biaya material dan labor, tenaga kerja. Berarti biaya apa itu? Fixed cost, Pak. Variable cost-nya kalau labor dan material. Ya, karena jumlah material yang digunakan kan tergantung dari jumlah produksi. Berarti biaya yang bergantung pada biaya produksi adalah Variabel, Pak. cost. Oke. Jadi kombinasi dari labor dan material adalah $21 per liter. Kemudian dia membuat heater untuk akuarium. Kemudian fixed cost-nya, biaya yang terjadi pada suatu periode tertentu tanpa tergantung pada output adalah $70.000. Jika harga jualnya adalah $35, berapakah yang harus dijual agar perusahaan memiliki untung? Nah, istilah memiliki untung ini adalah bahwa revenue dikurangi total biaya harus lebih besar dari 0. Jadi, persamaannya menjadi sebagai berikut. Total revenue dikurangi total profit, total cost lebih besar dari 0. Nah, karena lebih besar dari 0, kalau sama dengan 0, kita istilahkan dengan namanya BEP, break even point, titik impas, titik pulang pokok, atau macam-macam istilahnya. Tapi artinya kalau 0, balik modal saja. Kalau lebih besar 0, berarti sudah mulai untung, profit tadi. $35 kali Q adalah total revenue. Jadi kalau di ini kan, ini adalah PR, ini adalah variable cost kali Q, yang ini adalah fixed cost. Seperti di sini, saya ringkas aja 14 Q sama dengan 70.000, Q sama dengan 5.000, selesai. Q lebih besar 5.000. Jadi kalau dia jualan 5.000, gimana? 0, Pak, nggak punya untung. Bagus, itu maksud saya. Jadi 0, nggak punya untung, pulang modal, titik impas BEP, break even point. Ya? Iya, Pak. Jadi dia harus jual 5.001. Contohnya dia jual baju, nggak mungkin kan, dia jual setengah bajunya, atau sepatu jual sebelah, nggak ada kan, pasti sepasang kan. Juallah baju seperempat. Kita lanjut ya, ini nggak terlalu masalah ya. Nah, ini berhubungan dengan kamu biasanya nih, nanti kamu bolak-balik hitung-hitung kayak gini. Rasio lancar, current ratio, yaitu antara pembagian antara aset lancar atau harta lancar dibagi dengan kewajiban lancar atau current liability. Jadi di sini sebuah perusahaan, Presiden A Sport Equipment Company, memutuskan untuk mengambil
pinjaman jangka pendek, short term loan, pinjaman jangka pendek untuk membeli barang atau untuk inventory di sini, untuk membangun inventorinya. Perusahaan sekarang ini memiliki aset lancar atau current assets adalah 350.000 dolar. Dan current liability, kewajiban jangka pendek, utang jangka pendek sebesar 80.000. Yang berarti kalau current asset berarti semua yang bisa segera jadi dibelanjakan ya. Contohnya uang cash, bisa saja bentuk emas, bisa bentuk rekening bank yang di current ya. Kemudian kalau liability, tentu utang yang harus bulan ini diselesaikan atau besok diselesaikan, pokoknya jangka pendek, di bawah 1 tahun pastinya, atau di bawah 1 bulan, dan lain-lain. Kemudian, berapakah yang harus dipinjam oleh perusahaan, sehingga current rasionya tidak boleh lebih dari 2,5. No less than 2.5. Seluruh dana yang diperoleh dari pinjaman akan masuk ke dalam current asset, dan loan-nya atau pinjamannya akan dianggap sebagai current liability, utang jangka pendek. Nah, dari sini kita lihat di sini, misalnya X adalah jumlah yang akan dipinjam oleh perusahaan, maka current rasionya akan sama dengan current assets dibagi current liability. Rasio lancarnya harus akan sama dengan harta lancar, aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Maka kita lihat bahwa dia punya tadi current asetnya adalah 350. Pinjamannya akan dimasukkan ke dalam uangnya menjadi current asset, dan pinjaman tersebut juga akan dijadikan sebagai utang lancar. Jadi 350 ditambah X dibagi 80.000 ditambah X. Harus lebih besar sama dengan 2,5. Tidak boleh lebih kecil dari 2,5. No less than 2.5. Jadi maka di sini kita tinggal pindahkan aja ke ruas kanan. 350 plus X ini dipindahkan ke kanan menjadi perkalian 2 kali 5 kali 80 plus X. Sehingga kemudian dari sini dihitung tinggal 2,5 kali 80 sama dengan 200 ya. 200. Nah, 200.000 ditambah 2,5 X ya, dan dari ini 1,5 X sama dengan dipindahkan ke kanan, 350.000 dikurangi 200 jadi 150.000, 1,5 X sama dengan 100.000. Saya pause dulu karena masih di dekat rumah saya banyak azan, akan tidak karu-karuan nanti bunyinya.